Oke teman-teman, kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita akan mereview tentang pengocoran dan penyemprotan teman-teman. Nah, untuk penyemprotan sendiri beberapa nih yang karena kita sudah masa pembuahan ya, masa pembuahan, jadi untuk semprotnya kita fokus ke kalium. Nah, satu nih, nah yang pertama itu kalinet ya, ada PO2 nya 12%, kalium oksigennya 13, boron 1%. Nah, selanjutnya yang ini kita menggunakan senyawa kalium juga. Kita menggunakan senyawa yang N-organik protein tinggi. Isinya ini teman-teman. Terus kita gunain MKP cair setrika. Nah, untuk kandungannya kita pakai di sini. Ini mirip dengan kalinet tadi, PU252, kalium sidanya 34, dan mikronnya MgMnZnCO. Nah, kalium tadi berapa? 13% ya teman-teman. Ini agak sedikit tinggi, lebih tinggi, jadi kita menggunakan ini. Nah, kalau yang tadi ini kita fokus ini tuh, generatif booster anti layu. Nah, ada zat pelekatnya juga ternyata teman-teman. Dan makam Mama Lemon teman-teman, fungsinya untuk perekat sama penembus pengganti, dan sedikit MPK cair untuk menjaga daun tetap hijau teman-teman. Ini MPK cair fungsinya, madu unsur MPK, mikronya Fe, POCA, dan MA. Nah, untuk ini tadi ada apa? Kalium, nitrogen organik, kalium juga, perekat, sama NPK untuk penyemprotannya teman-teman. Untuk buat pengocorannya kita menggunakan M4 teman-teman. Ini M4 yang tadi sudah kita kasih tetes tebu teman-teman. Kita larutin tetes tebu ke air, terus kasih M4, kita diamkan kurang lebih minimal 4 jam teman-teman. Tadi jam 10 pagi, ini sudah jam 4 ya, kurang lebih ya, lebih dari 4 jam lah. Terus kita menggunakan power soil atau asam umat seperti yang kita ngomongin tadi. Untuk pengocoran kita tidak lepas dari ini, sama kalsium asam umat. Kita tetap gunakan ini teman-teman. Nih kandungannya, CaO 37, CaCO3 nya 54, HRMNO 0,6, asam umatnya masih 7% teman-teman. Jadi kita tetap push dengan nakam asam umat ini teman-teman, asam umat 5-60%. Terus yang nih kita review juga ya teman-teman, untuk PSO kita. Nah, PSO kita ini kandungannya kemarin itu dari fermentasi air cucian beras, terus tambah sedikit micin, air garam, bukan air garam, garam krokos ya teman, garam laut. Kalau yang dimana kalau garam laut itu lebih banyak kandungan mineralnya teman-teman, bagus buat tubuh. Dan ditambah juga sedikit apa itu namanya, arang dapur, abu dapur, arang dapur itu teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk dulu teman-teman sebelum kita aplikasikan ke tanaman. Nah, ini tadi sebelum kita bawa ke sini ke ladang ya teman-teman, tadi sama barengan dengan buat yang ini, buat ini tadi kan. Nah, sambil membuat ini tadi, pas sebelumnya kita kasih M4 juga teman-teman. Nih sebelum kesini kita kasih M4 yang kita larutin ke tetes tebu
tetes terjun dilarutin air, campur indukan M4, terus kita diamin 1 jam barengan pas buat ini ya. Ini kan lebih dari 4 jaman lebih ya teman-teman. Kalau yang ini tadi yang kita masukin ke sini kita diamin 1 jam dulu teman-teman M4-nya, terus kita tuang ke sini. Fungsinya buat apa teman-teman? Untuk netralisir kalau dalam fermentasi kita tadi ada yang namanya apa ya, bakteri atau jamur yang kurang menguntungkan teman-teman, atau bisa menyebabkan tanaman kita layu atau tanaman kita menjadi bermasalah karena jamur bakteri gitu kan teman-teman. Makanya di proses sebelum pengocoran atau kita baku ladang sini tadi kita kasih M4 dulu teman-teman. M4 ya tambah lase atau tetes tebu tadi yang dilarutin air, kita diamin 1 jam dulu baru kita masukin sini. Fungsi pendiaman 1 jam itu teman-teman buat mengaktifasi bakteri-bakteri di M4-nya itu dulu teman-teman. Kita aktifasi, kita diamin 1 jam biar aktif. Terus habis itu kita campurin ke sini. Kita aduk dan kita diamin. Aduk-aduk untuk kita diamin. Setelah kita diamin teman-teman, sebelum berangkat kurang lebih ya setengah jam yang lalu lah untuk berjalan di sini, setengah jam. Agak jauh ya setengah jamnya teman-teman ya, setengah jam itu sambil sih teman-teman, sambil prepare pakai persiapan di sini, persiapan enggak jadi setengah jam. Nah itu kita campur dulu teman-teman sama ini power soil 2 sendok, terus sama kalsium power soil 2 sendok, sama kalsium ini juga 2 sendok. Terus kita campur tadi, kita larutin dan diamin sampai enggak berjalan selesai. Dan harapannya itu bakteri-bakteri yang sudah aktif tadi atau bakteri bagus itu tadi bisa apa ya, bisa bercampur sama inilah power soil sama kalsium itu. Nah pendiamannya itu setengah jam, semoga sesuai harapan. Nah kita lanjut ya teman-teman, lanjut buat persiapan untuk pengocoran teman-teman. Nah pertama kita siapin air teman-teman, setengah ember lah di sini. Terus kita untuk pencampuran ya kita kasih kurang lebih ya sini lah, kalau 1 gelas air mineral, air aqua gelas itu teman-teman, kurang lebih lah. Ini kurang lebih ya teman-teman, kita campurin di sini. Terus habis itu kita siapin M4-nya. Sebentar teman-teman, M4 kurang lebih untuk M4-nya itu kita kira-kira aja ya teman-teman, setengah gelas air aqua gelas lah, setengah gelas aqua gelas. Nah sini terus kita siapkan kalsiumnya karena tadi udah 2 sendok, kita kasih kurang lebih 1 sendok aja cukup teman-teman. Kurang lebih ya teman-teman 1 sendok, ini 1 sendok. Power soilnya kita juga kasih 1 sendok teman-teman. Kita nggak ya, kira-kira 1 sendok. Udah, ini sudah semua. Terus kita aduk teman-teman, aduk pakai apa ya? Nah, pakai ini saja. Ya sendoknya ini saja. Nah pakai ini aja nggak apa-apa. Aduk. Terus teman sampai rata ya. Nah untuk power soilnya ini kadang-kadang agak susah larut ya teman-teman. Nah ini kita harus sedikit sabar buat ngaduknya.
sampai benar-benar larut, biar konsentrasinya nanti bisa merata. Aduk terus aduk.